Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilles Marcel Sirait. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi limit dan fungsi. Oke, di sini saya akan mulai langsung. Fungsi. Pertama, notasi fungsi. Jika nilai persamaan aljabar tergantung pada nilai yang diberikan variabel bebas persamaan, maka persamaan dapat dikatakan fungsi variabel. Sebagai contoh, 3x pangkat 2 tambah 5x dikurang 9 adalah fungsi x yang dapat dinotasikan dengan fx. Misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 5x dikurang 9. Jika x sama dengan 2, fungsi mempunyai nilai 12 tambah 10 dikurang 9 sama dengan 13. Kita dapat menulis dengan f2 sama dengan 13. Sesuai dengan di sini yang sudah saya letakkan materinya. Oke, kita masuk ke fungsi polinomial. Fungsi polinomial dalam X adalah persamaan mencangkup pangkal X, biasanya disusun dengan angka semakin kecil atau sering sekali semakin besar. Derajat polinomial ditentukan oleh pangkat tertinggi X yang ada pada persamaan tersebut. Contohnya seperti ini, 5x pangkat 4 tambah 7x pangkat 3 tambah 3x dikurang 4. Jadi polinomialnya itu ada di derajat 4 karena di sini derajat 4 yang paling tertinggi. Terus untuk polinomial derajat rendah sering mempunyai nama alternatif. 2x dikurang 3 adalah polinomial derajat 1 atau persamaan linear. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai evaluasi polinomial. Jika fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 dikurang 4x tambah 2, maka F3 akan termasuk nilai yang diperoleh sebelum akhirnya ditotal 5 nilai individu. Ini yang berarti pencatatan nilai parsial dengan resiko meliputi kesalahan dalam prosesnya. Ini dapat diabaikan dengan metode yang disebut terstruktur. Lanjutkan ke kotak berikut untuk melihat yang dijabarkan, yaitu A. Evaluasi polinomial secara terstruktur. Oke, kita perhatikan polinomial fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x dikurang 3x tambah 6. Untuk menulis dalam bentuk terstruktur, susun koefisiennya dan satu faktor x dari suku pertama dan tambahkan koefisien di suku selanjutnya. Contoh ini, 5x tambah 2. 5x tambah 2 ini ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Yang berada dalam kurung dikalikan x dan ditambahkan koefisien selanjutnya, yaitu seperti ini, 5x tambah 2 x dikurang 3. Ulangi proses ini, lampirkan semua dalam kurung ganda, kalikan dengan x dan tambahkan koefisien selanjutnya, yaitu 5 buka kurung siku buka kurung 5x tambah 2 tutup kurung x dikurang 3 tutup kurung siku x tambah 6 sehingga fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 6 sama dengan buka kurung siku buka kurung 5x tambah 2 tutup kurung x dikurang 3 tutup kurung siku x tambah 6 dalam bentuk terstruktur. Mulai dengan kurung terdalam, kita sekarang dapat mensubstitusi nilai x yang diberikan dan membuat bentuk linearnya. Tidak ada catatan yang diperlukan. Contohnya ini seperti f4 sama dengan buka kurung siku buka kurung 22 tutup kurung 4 dikurang 3 tutup kurung siku 4 ditambah 6 sama dengan buka kurung siku 85 tutup kurung siku 4 tambah 6 sama dengan 346. Jadi nilai F4 sama dengan 346. Oke. Masuk ke teorema sisa. Teorema sisa menyatakan bahwa jika polinomial maksudnya fx dibagi x dikurang a, hasil baginya adalah polinomial gx dengan derajat 1 pangkat, yaitu di bawah fx dengan sisa r masih dapat dibagi x dikurang a, yaitu fx per x dikurang a sama dengan gx tambah r per x kurang a. Fx sama dengan x dikurang a tutup kurung dikali g x tambah r. Jika x sama dengan a
AFA sama dengan 0 dikali GA tambah R, yaitu R sama dengan FA. Yaitu jika Fx dibagi X dikurang A, sisanya adalah FA. Jadi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 10 dibagi X kurang 3 akan memberikan sisa R sama dengan F3 sama dengan ini. Selanjutnya untuk Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 10 sama dengan buka kurung siku, buka kurung X tambah 3 tutup kurung X dikurang 13 tutup kurung siku X dikurang 10. Jadi nilai dari F3 sama dengan 5. Kita dapat membandingkan dengan kondisi biasanya untuk pembagian panjang. Ya, seperti ini yang teman lihat. Buka kurung X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 10 tutup kurung bagi X dikurang 3 sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 dengan sisa 5. Oke, lanjut judul berikutnya mengenai teorema faktor. Jika Fx adalah polinomial dan substitusi X sama dengan A memberikan sisa 0 yaitu Fa, maka X dikurang A adalah faktor Fx. Contoh, jika Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dikurang 14X tambah 12 sama dengan buka kurung siku, buka kurung X tambah 2 tutup kurung X dikurang 14 tutup kurung siku X tambah 12. Dan kita mengganti X sama dengan 2. F2 sama dengan 0, sehingga pembagian Fx dengan X dikurang 2 menghasilkan sisa 0, yaitu X dikurang 2 adalah faktor Fx. Faktor sisa dapat ditentukan dengan pembagian panjang. Pembagian panjang Fx dengan X dikurang 2. Fx sama dengan X dikurang 2, buka kurung titik-titik, tutup kurung. Oke. Lanjut slide berikutnya. Dan ya, ini hasilnya. X2 tambah 4X kurang 6. Fx sama dengan X kurang 2, buka kurung X kuadrat tambah 4X kurang 6. Faktor kuadratik yang dipunyai sering sekali dapat difaktorkan lebih lanjut menjadi dua faktor linear, sehingga kita dapat menerapkan uji B kuadrat dikurang 4A kali C yang telah digunakan sebelumnya. Pada kasus ini, B kuadrat dikurang 4A kali C sama dengan, untuk B kuadrat dikurang 4A kali C sama dengan 14 dikurang 4 dikali 1 dikali buka kurung dikali minus 6 tutup kurung sama dengan 16 ditambah 24 sama dengan 40. Ini bukan kuadrat sempurna, sehingga tidak ada faktor linear, sehingga kita tidak dapat memfaktorkan lebih lanjut. Dan ini untuk hasil akhir. Selanjutnya kita masuk ke faktorisasi polinomial kuartik. Metode yang sama dapat diterapkan untuk polinomial tingkat 4, menghasilkan faktor linear mempunyai minimal satu faktor linear. Contoh, faktorkan Fx sama dengan 2 pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat tambah X tambah 6. Bentuk jaringan Fx sama dengan buka kurung 2X dikurang 1 tutup kurung X dikurang 8 tutup kurung siku X tambah 1 tutup kurung X tambah 6. F1 sama dengan 0. Dan X dikurang 1 adalah faktor. Fx sama dengan 2 pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dikurang 8 pangkat 2 tambah X tambah 6. Sama dengan buka kurung X dikurang 1 tutup kurung dibuka kurung lagi 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 7X dikurang 6 tutup kurung sama dengan buka kurung X dikurang 1 tutup kurung dikali GX. Oke. Lanjut slide berikutnya. Sekarang kita dapat memproses untuk memfaktorkannya. Untuk memfaktorkan GX. Jadi GX sama dengan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang 7X dikurang 6. Seperti kita lakukan dengan kubik sebelumnya. GX sama dengan buka kurung siku, buka kurung 2X tambah 1 tutup kurung X dikurang 7 tutup kurung siku X dikurang 6. Jadi G1 sama dengan minus 10 dengan catatan X kurang 1 bukan vektor. Lalu G minus 1 sama dengan 0 dengan catatan
X tambah 1 adalah faktor Gx. Pembagian panjang menunjukkan Gx sama dengan X tambah 1, 2X pangkat 2 dikurang X dikurang lagi 6. Catatan, Fx sama dengan X dikurang 1, tutup kurung, buka kurung, X tambah 1, tutup kurung, buka kurung, 2X, 2 dikurang X dikurang 6. Mendalami kuadrat. 2x kuadrat dikurang 6, 2x kuadrat dikurang x dikurang 6. B kuadrat dikurang 4ac sama dengan 1 tambah 48 sama dengan 49 sama dengan 72. Mempunyai faktor. Kenyataannya 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 2x tambah 3 tutup kurung buka kurung x dikurang 2. Akhirnya kemudian fx sama dengan buka kurung x dikurang 1 tutup kurung buka kurung lagi x tambah 1 tutup kurung buka kurung x kurang 2 tutup kurung buka kurung 2x tambah 3 tutup kurung. Oke, kita masuk di materi selanjutnya itu mengenai limit. Limit adalah nilai pendekatan suatu fungsi ketika input variabel x mendekati suatu nilai tertentu. Contoh, limit x mendekati 3 buka kurung 2x tambah 1 tutup kurung sama dengan 2 dikali 3 tambah 1 sama dengan 7. Akhirnya saat x makin mendekati 3, nilai fx sama dengan 2x tambah 1 makin mendekati 7. Kemudian masuk ke 1, limit dari kiri dan dari kanan. Limit dari kiri yaitu dengan catatan limit x mendekati a negatif fx. Lalu dengan catatan limit dari kanan, limit x mendekati a positif fx. Oke, lanjut. Jika keduanya sama, maka limit di titik tersebut ada limit x mendekati a fx sama dengan L, yaitu limit x mendekati a minus fx sama dengan limit x mendekati a positif fx sama dengan L. Contoh soal, jika fx sama dengan 2x tambah 1, lalu 2x tambah 1, x lebih kecil dari 1. Kemudian x kuadrat, x lebih besar sama dengan 1. Tentukan limit x mendekati 1 fx. Jawab. Dari kiri limit x mendekati 1 minus atau 1 inverse fx sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Dari kanan limit x mendekati 1 positif fx sama dengan 1 pangkat 2 dengan hasil yaitu 1. Karena tidak sama maka limit tidak ada di x sama dengan 1. Oke, kita lanjut. Ini 2 sifat-sifat limit. Jika limit x mendekati a, fx sama dengan a, dan limit g dan limit x mendekati a, gx sama dengan b, maka limit f kurang lebih g sama dengan a kurang lebih b. Limit f kali g sama dengan a kali b. Limit f per g sama dengan a per b. Jika b tidak sama dengan 0. Contoh soal seperti limit x mendekati 2. X pangkat 2 tambah 3x dikurang 4. Jawabannya langsung kita substitusikan aja. Ini 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 dikurang 4 sama dengan 4 tambah 6 dikurang 4 sama dengan 6. Ini kenapa bisa hasil 2? Karena setiap nilai x ini kita ubah menjadi 2. Makanya dia mendapatkan hasil seperti ini. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Limit aljabar atau fungsi rasional. Kadang substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu seperti 0 per 0. Maka perlu memanipulasi aljabar. Contoh soal, limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2. Jawabannya langsung faktorisasi pembilangnya. Sama dengan x dikurang 2 tutup kurung, buka kurung x tambah 2 per x dikurang 2. Selanjutnya x tambah 2 sama dengan 4. Langsung lanjut ke 4. Limit trigonometri. Limit penting. Ini termasuk limit penting. Limit x mendekati 0. Sin x per x sama dengan 1. Lalu untuk jawabannya yaitu limit x per 0. 1 dikurang cos x per x sama dengan 0. Lanjut. Contoh soal, limit x mendekati 0, sin 3x per x. Jawaban, yaitu dengan cara mengubah bentuknya. Limit x
mendekati 0, 3 dikali sin 3x per 3x sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian masuk ke limit tak hingga dan fungsi tak hingga. Limit x mendekati tak hingga 1 per x sama dengan 0. Kemudian limit x mendekati tak hingga x kuadrat sama dengan tak hingga. Contoh soal seperti ini. Limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat tambah 5 per x kuadrat kurang 3. Untuk jawaban ambil pangkat tertinggi, yaitu dengan cara limit x mendekati tak hingga 2 tambah 5 per x kuadrat per 1 dikurang 3x kuadrat sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi maksud pangkat tertinggi ini karena di sini nilai x-nya memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Jadi semua yang tidak memiliki x kita buat per x kuadrat. Oke. Lanjut, yaitu ke-6 bentuk tak tentu. Jenisnya itu seperti 1 itu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, kemudian tak hingga dikurang tak hingga, 1 pangkat tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, yaitu inilah. Langsung aja kita ke contoh soal. Limit x mendekati 0. Jadi akar x tambah 1 dikurang 1 per x. Jadi jawabannya itu dengan cara perkalian sekawan. Jadi kita bikin akar x tambah 1 tambah 1 per akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 per x buka kurung akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 per akar x tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Oke. Oh, begitu saja sudah habis materi kita hari ini. Terima kasih.